sampai hari ini bukan karena kesetiaan kami, tapi hanya karena kesetiaan Tuhan yang tetap setia bahkan ketika kami sedang gagal setia. Kesetiaan-Mu yang bawa kami sampai hari ini, bukan kuat dan gagah kami, tapi Roh Kudus yang gak pernah tinggalkan kami, yang gak pernah menyerah sama kami. Dan kami bersyukur dengan mengambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati Tuhan. Sebab itu kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin, tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Siap dalam firman Tuhan dipulihkan, disembuhkan, diubahkan dalam nama Yesus, semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Selalu sebuah kehormatan, sukacita bisa beribadah bersama dan melayani bersama dan membagikan apa yang Tuhan rindu untuk saudara dan Anda ketahui. Minimal kita ingat gitu ya. Kadang kita mungkin udah tahu cuman suka lupa gitu. Ya saudara, saya karena yang khotbah yang pagi ya, ibadah pertama dan kedua gitu ya, seorang yang saya cukup kenal gitu, saya melayani beberapa kali bersama beliau. Saya tanya mau sharing apa, karena saya nggak dikasih tema. Kalau ke GSJS itu selalu nggak dikasih tema. Dan saya pikir akan berguna bagi jemaat yang datang di hari Minggu ini khususnya, jika khotbah yang pertama dan kedua walaupun pembicaranya berbeda, hamba Tuhan yang lain, tapi ada benang merahnya gitu ya. Dan Anda yang belum lihat yang ibadah pertama dan kedua bisa lihat juga, karena ini apa pesan Tuhan yang kami coba hubungkan gitu, konekin gitu loh, bahwa Tuhan nggak pernah menyia-nyiakan apapun. Ya, jadi termasuk apapun yang pernah terjadi atau menimpa kita, saudara, nggak pernah disia-siakan oleh Tuhan. Itu semua dipakai buat mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencana Tuhan. Dan termasuk dengan yang kali ini, saudara, saya rindu untuk dengan spesifik mengatakan atau membagikan bahwa sesuatu yang terjadi di masa lalu itu apa ya, sesuatu yang harusnya nggak mengurung kita, yang nggak merantai kita, nggak membatasi kita dari atau melumpuhkan kita. Ya, kita harus free ya from the past. Minimal kita harus dealing with our past, dengan masa lalu kita, apa yang pernah kita lakukan ya, atau yang pernah menimpa kita di masa lalu, hendaknya nggak, sekali lagi, nggak menghalangi kita untuk menghidupi hari ini dan punya masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan gitu loh, penuh dengan pengharapan. Ya, berbicara tentang yang pernah kita lakukan dulu, ini ada dua bagian saudara. Yang pertama yang kita pernah lakukan di masa lalu, dan yang kedua yang pernah menimpa kita di masa lalu. Ya. Dan kita harus dealing with semua hal ini. Yang pertama adalah mistakes. Semua orang pernah bikin salah. Ya, sekali lagi semua orang pernah bikin salah. Di Matius 6 ayat 12 di salah satu poin dari doa Bapa kami. Ya, kita memohon kepada Bapa kita untuk mengampuni kita. Ya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dalam kita meminta ampun untuk segala kesalahan kita, kita juga diingatkan untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah juga sama kita. Karena semua kita ya pernah bikin salah. Jadi dalam minta ampun kita diingatkan juga kita punya tugas untuk mengampuni. Ya, semua pernah bikin salah, tapi nggak semua belajar dari kesalahannya. Ada beberapa yang cuma sekedar pengen move on aja dari kesalahannya, emang gue lagi ngaco aja pada saat itu. Ya, akhirnya nggak pernah diambil apa-apa. Saudara, kesalahan ada bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipelajari, sehingga kita nggak perlu mengulangi kesalahan itu lagi. Ya, soalnya orang yang ngulang-ngulang kesalahan itu lagi, berarti dia nggak pernah belajar tuh. Dia cuma berusaha, udah namanya juga lagi hilaf kan, nggak kayak gitu saudara bentuknya. Kita harus belajar dari kesalahan kita. Ya. Dan semua orang pernah bikin salah, artinya juga kita mesti belajar untuk memaafkan orang yang berbuat salah sama kita, karena kita pun juga udah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Ya, kemampuan, kerelaan kita untuk memaafkan, untuk mengampuni bukan berasal dari kekuatan kita atau kerohanian seseorang atau kekuatan pribadinya atau kemampuan dia mengolah, memproses apa yang dialami, bukan, tapi terletak di hati yang bersyukur, hati yang tahu terima
kasih, kita terima pengampunan dari Tuhan atas segala kesalahan kita, dan kita juga melepaskan pengampunan buat orang yang bersalah sama kita. Terima kasih. Kalau cuma suka nerima nggak mau ngasih, berarti nggak tahu terima kasih. Sesederhana itu aja menurut saya. Orang sudi memaafkan karena dia lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Nah, karena semua orang sekali lagi apa? Pernah berbuat salah. Dan kita harus belajar dari kesalahan kita, bukan untuk melupakannya, tapi untuk belajar darinya, sehingga kita nggak perlu mengulang kesalahan yang sama. Itu yang pertama, yang terjadi di masa lalu yang kita lakukan, sesuatu kesalahan di masa lalu. Yang kedua, sesuatu yang jauh lebih kompleks, yang kita sebut dengan kegagalan. Semua orang pernah gagal. Apapun itu kita target, yang kita incer nggak nyampe kan gitu. Kita pernah merencanakan sesuatu tapi nggak berjalan seperti yang kita rencanakan. Semua orang pernah gagal. Amsal 24 ayat 16 dikatakan cukup sederhana dan jelas, sebab 7 kali orang benar jatuh. Saudara, ayat ini mengingatkan kita kata siapa orang benar nggak pernah jatuh? Pernah. Dan lebih dari sekali. Tentu saja di sepanjang hidup tuh. Selama kita berjalan pasti pernah jatuh. Itu artinya kita berjalan. Kalau Anda nggak mau jatuh, gampang, duduk aja, nggak bakal jatuh. Kecuali duduknya di lantai 5, jatuh ke bawah. Ya. Nggak, kalau berjalan pasti jatuh, pasti pernah jatuh. Itu artinya justru ada gerakan dari kita, ada sesuatu yang kita move on. Ya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti nggak pernah jatuh. Orang benar pernah jatuh, 7 kali malah di sini ditulis. Tapi apa bedanya sama orang fasik? Orang benar kalau jatuh itu dia bangun lagi, bangun kembali. Ya, sedangkan orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang fasik kalau jatuh, saudara tahu nggak sih arti fasik itu apa sih? Beda sama kafir loh. Kafir itu nyembah yang bukan Tuhan. Itu kafir. Fasik adalah yang ngakunya nyembah Tuhan, tapi praktek hidupnya nggak nyambung, kayak bukan orang yang percaya Tuhan, yang nyembah Tuhan gitu loh. Ya, beberapa orang menaruh keberhargaan dirinya, identitas dirinya di keberhasilannya. Jadi ketika dia gagal, rontok semua. Kenapa? Karena dia memberhalakan apa? Keberhasilan. Dia nggak mentuhankan Tuhan, dia mentuhankan keberhasilan. Jadi buat dia tuh segalanya. Jadi ketika dia gagal, wah udah berantakan semua, udah percuma Pak, saya udah gagal. I'm a failure. No, you're not. Saudara, gagal bukan berarti Anda sebuah kegagalan, bukan. Tuhan nggak pernah gagal dan Tuhan nggak pernah salah buat. Tuhan yang menciptakan kita. Hendaknya kegagalan kita nggak melumpuhkan kita karena ngerasa percuma Pak. I'm a failure. Enggak, gagal bukan menjadikan Anda seorang kegagalan. Anda bukan kegagalan. Ya, Anda hanya pernah gagal. Makanya apa? Jangan berhalakan keberhasilan. Itu yang terjadi ketika seorang berhalakan keberhasilan. Ketika seorang meletakkan identitasnya seluruhnya di keberhasilan, ketika dia gagal, rontok semuanya. Tapi kan kita bukan orang fasik, ada amin. Kita sungguh-sungguh bertuhan, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita tidak memberhalakan keberhasilan kita, katakan amin. Sehingga kegagalan gak bisa menghancurkan kita. Kita bisa apa? Berdiri dan apa? Bangkit lagi dan jalan lagi, get up and move on. Itu yang mesti kita putuskan untuk lakukan, menyikapi kegagalan yang pernah kita buat. Sekali lagi ingatkan dirimu dan tunjuk kanan kirimu, you're not a failure. Pernah gagal bukan berarti sebuah kegagalan. Saudara, beberapa dari kita, apalagi orang Kristen ya, kegagalan terbesar apa sih dalam hidup? Yang bikin orang tuh kayaknya aib banget gitu. Ini saya bongkar aja ya, di lapangan yang saya lihat adalah ketika orang gagal merit. Bukan gak jadi merit, bukan. Menikah tapi gagal menikah. Itu tuh kayak jadi aib banget gitu loh. Kayaknya dijauhin banget di gereja orang-orang kayak gini tuh. Soalnya mereka hidup dalam dosa, padahal enggak. Emang gagal aja. Gini, siapa sih yang merit pengen cerai? Enggak ada. Enggak ada yang pernah bercita-cita. Itu seperti sesuatu yang menimpa kita gak pernah tahu. Siapa sih yang pengen nikah terus ditinggalin sama suaminya? Emang enak ditinggalin random gitu? Suami lu mana gak tahu? Gak balik aja gitu, gak tahu kemana? Emang enak? Kan enggak, siapa juga yang mau? Enggak ada. Ya, Tuhan membenci perceraian, iya, tapi membenci perceraian bukan membenci yang bercerai. Sorry, saya akan ingetin orang-orang terus. Kenapa? Karena orang tuh kalau udah pernah gagal nikah tuh soalnya jadi aib yang dijauhin sama semua jemaat yang lain. Kayak jemaat yang lain gak pernah gagal aja gitu loh. Cuman beda konteks, ya kan? Soalnya ada yang paling parah, ada yang lebih parah. Karena dia melakukan yang Tuhan benci. Oke, jadi lu kemarin gak melakukan yang Tuhan benci gitu. Emang Tuhan benci perceraian doang gitu? Tuhan juga benci yang lain. Mulut yang berdosa emang Tuhan gak benci? Mata yang ngiri ngelihat punya orang lain emang Tuhan gak benci?
Hati yang congkak emang Tuhan gak benci. Lihat gak? Cuma gak tahu kenapa kalau di KK ada satu yang kayak kegagalan, sebuah kegagalan yang gak bisa, orang tuh udah identik, udah lu percuma, you're a failure, you are not. Bahkan yang udah gagal menikah sekali lagi, Anda bukan sebuah kegagalan. Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai. Tuhan masih bisa pakai Anda. Saudara, setiap tahun gereja kami mengadakan Real Love Conference. Ini udah 3 tahun terakhir, konferensi cinta sejati untuk berusaha mengequip jemaat kami dalam hal asmara, karena asmara itu kompleks, sangat kompleks. Ya tahun pertama kedua kami bikin buat jemaat aja gitu loh. Tapi kami menyadari, jadi isinya pembicaranya pendeta-pendeta kita aja yang pernikahannya baik-baik saja. Ada 4 pendeta pernikahannya baik-baik aja, yang satu malah belum married kan gitu. Ya ada 5 pendeta sekarang kita, karena lagi ada satu yang kami lagi ajukan untuk nanti one day jadi pendeta juga. Dari 4 pastor yang ada, pernikahan baik-baik saja. Jadi ketika masalahnya mulai kompleks, perceraian, terus punya anak, akhirnya co-parenting, kita gak bisa ngomong apa-apa, orang gak ngalamin kok. Ya akhirnya di tahun ketiga ini kami ambil resiko, dengan segala resikonya kami cari orang-orang yang kami kenal, yang pernikahannya bermasalah, yang pernah gagal, tapi lagi membangun kembali hidup mereka, ya lagi co-parenting, lagi apa. Kami undanglah yang kami kenal, rame lah kolom komen kan. Ya enggak? Perempuan kayak gitu gak cocok Pak, ada di poster. Ya. Apa yang bisa diajarin dari kegagalan hidupnya? Loh, ada. Kita bisa belajar bukan dari cuman keberhasilan, tapi juga kegagalan. Kita baca Alkitab, emang semua tokohnya berhasil? Enggak. Simpson, apa yang berhasil dari Simpson? Gesrek bocahnya. Anda pernah baca? Saya pertama kali dengar Simpson di sekolah minggu, saya udah curiga, nih orang aneh. Ya. Kuat, hulek tapi gak hijau gitu loh. Tapi gak ada rohaninya, dia gak pernah berdoa. 20 tahun memerintah Israel jadi hakim, gak pernah berdoa sekalipun. Sekali-kalinya berdoa udah gak bisa apa-apa. Ya kan? 2 kali menikah, pernikahan yang pertama hancur berantakan pernikahannya, dia berakhir di penjara. Yang kedua menghabisi nyawanya, lihat gak? Gak ada kapoknya bocah ini. 2 kali dia memaksa orang tuanya untuk menikahkan dia dengan perempuan yang dia suka. Orang tuanya sampai bingung, ya lah son, kayak gak ada yang lain aja. Emang gak ada apa dari sesama bangsa kita orang percaya kepada Tuhan gitu. Tapi aku suka, itu aja alasannya. Ya alasannya karena hot, seksi. Saudara, neraka juga hot, hati-hati. Itu bukan alasan tepat untuk menikah. Tapi dia hidup nggak pernah berdoa, nggak pernah tanya Tuhan. Orang tuanya ngomongnya nggak didengerin, dia cuma ikutin matanya, hawa nafsunya yang dia ikutin. Padahal diurapi nggak? Oh, dipakai Tuhan. Oh iya, karunianya luar biasa. Tapi percuma kalau nggak diperkenan Tuhan. Kalau hidupnya sekarpe dewek, percuma. Ya, akhirnya matanya membawa dia kemana? Kepada kematian. Saudara ingat? Nih ketika dia akhir terikat di kedua tiang, orang yang ditakuti disuruh ngelawak, bayangin. Ada gak di sini yang pengen hidupnya berakhir jadi lawakan? Ada. Bahkan stand up komedian aja saya tanya, lu mau hidup lu jadi lawakan? Gak mau dia. Saya pelawak, bukan lawakan dia bilang. Saya gak mau orang ngetawain hidup saya. Saya pengen menciptakan jokes, bukan living a joke. I'm not a joke, saya bukan lawakan. Saya pelawak, beda itu dia bilang. Bahkan pelawak aja, gak mau jadi lawakan. Bayangin orang yang segitu punya karunia dari Tuhan, segitu kuatnya, segitu ditakuti, berakhir jadi lelucon. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia nggak nurut sama Tuhan. Ya, dan ketika udah terikat, matanya udah nggak ada, kekuatan udah nggak ada, dia baru berdoa. Sekalinya berdoa karena nggak pernah berdoa, dia fitnah Tuhan. Tuhan, kenapa engkau meninggalkan saya? Siapa yang ninggalin siapa? Nggak salah nih. Dan kita suka gitu, kita fitnah Tuhan yang enggak. Kapan Tuhan tinggalin kita? Nggak pernah. Nggak pernah dia tinggalin kita. Kalau dia pernah berarti dia berdusta. Dia pernah bilang sama Yosua, I will never leave nor forsake you. Dan sebelum naik ke sorga, Yesus pernah ngomong, I will be with you till the end of time. Saya tidak akan melupakan atau meninggalkan kau, saya akan beserta denganmu sampai kesudahan zaman. Immanuel. Kalau dia pernah tinggalin kita, berarti dia berdusta. Berarti kalau dia nggak pernah tinggalin kita, berarti Simpson memfitnah Tuhan. Kenapa lo tinggalin gue? Nggak pernah gue tinggalin lo. Akhirnya dia minta lagi, udah gak pernah doa. Karena gak pernah doa jadi ngaco kan. Bersyukur juga enggak, malah fitnah. Udah gitu fitnah, nyuruh-nyuruh lagi. Minta-minta lagi, itu kan kerjaannya. Gak tahu bersyukur, cuma taunya minta. Sama nyala-nyalain Tuhan. Ya, berikan aku kekuatan sekali lagi. Mau ngapain? Mau balesin matanya, luar biasa. Ya. Yang kayak gini gak gagal? Gagal menurut saya.
Ya Alkitab dipenuhi dengan itu. Kita bisa belajar dari keberhasilan juga kegagalan. Tapi itu yang kolom komen rame. Nggak cocok Pak perempuan kayak gitu ada di poster. Saya bilang sorry Bu, kalau bicara cocok nggak cocok, layak nggak layak. Yang jenggotan pendeta kayak saya juga nggak cocok ada di poster, saya bilang. Oh iya, kalau bicara di love conference, konferensi cinta sejati, yang cocok di poster cuman Yesus. Tapi kan kalau kita taruh muka Yesus, siapa yang datang? Orang bingung, bicara siapa Pak? Masa Yesus bicaranya? Ya kan bukan Yesus kan. Kita taruh di poster biar orang tahu, oh ini kan yang gagal, oh ini kan yang sempat selingkuh kemarin. Gitu yang lagi rame lagi katanya selingkuh lagi kan gitu. Kita doain aja mudah-mudahan enggak gitu kan. Ya dong. Itu kan resiko, tapi dengan segala resiko, kenapa? Karena kami pengen kasih realita bahwa ini tuh nggak mudah gitu loh. Ya, asmara khususnya pernikahan sama sekali nggak mudah, kompleks. Makanya ketika BPN bimbingan pranikah tuh sungguh-sungguh lah. Pacaran tuh yang benar gitu loh. Ya, jangan sembarang aja, oh ntar dia berubah kok kalau udah married. Pih, nggak mungkin. Kalau dia nggak mau berubah sebelum menikah, dia nggak akan berubah setelah menikah. Ya kapan kita makan kebohongan itu berkali-kali? Nggak mungkin kalau dia nggak punya kerendahan hati untuk belajar dari kesalahannya. Dia nggak bisa dipercaya untuk masa depan. Orang ini nggak pernah mau belajar. Dia udah pasti si paling bener nih, pasti udah ketebak nih kayak gini nih. Ya. Saudara, ketika orang lagi berusaha untuk bangkit kembali, walaupun dia pernah gagal, please jangan dibully. Jangan terus diingetin kegagalannya, jangan mempatokkan orang dari kegagalannya, karena itu bukan identitasnya. Bukan, kita itu milik Tuhan. Kita itu sons and daughters of the Most High God. Kita tuh anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Yang pernah gagal kita, tapi dia gak pernah. Oke? Jadi jangan taruh identitasmu di keberhasilan sehingga kegagalan gak bikin kita hancur. Dan ketika orang lagi bangkit dari kegagalan untuk mencoba kembali bersama dengan Tuhan, disupport, jangan dibully. Kayak kurang susah hidupnya. Ya, gak gampang loh untuk bangkit lagi. Dan jangan sampai kita jadi salah satu yang bikin makin sulit untuk dia bangkit lagi. Ya. Nah berikutnya yang kita lakukan di masa lalu adalah kesalahan namanya. Atau pelanggaran atau dosa, bahasa yang kita kenal secara rohani, dosa. Ya. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21 dan 25. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, gampangnya adalah apa? Move on. Udah. Ya, enggak usah diingat-ingat yang zaman dulu Mas. Saudara, yang bikin kita lumpuh, kadang seorang tuh lumpuh bukan hanya karena kegagalan di masa lalu, tapi juga karena keberhasilan di masa lalu. Dia gak bisa, aduh zaman dulu tuh pas gue tuh dulu sempet sukses loh, gue tuh sempet kaya loh. Dulu tuh gue tuh aduh ganteng, gue sempet seksi loh, sempet. Sekarang udah habis seksinya. Dari seksi habis, seksi konsumsi, melebar kanan dan ke kiri, seksi keamanan, security, terus sampai habis seksinya. Gue dulu sempet muda loh, semua juga gitu. Ya. Nggak, itu yang bikin lumpuh, bukan cuma kegagalan di masa lalu, tapi juga keberhasilan di masa lalu. Dan Alkitab bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Udah. Nggak usah berkanjang ke yang masa lalu. Piye, enak zamanku toh. Enggak. Saudara, kalau kita nggak bisa bersyukur, percuma. Kita nggak akan bisa menghargai siapapun dan apapun yang Tuhan lagi hadirkan di hidup kita. Contoh pemimpin negara, kita lagi, katanya, ini pasti, katanya lebih bagus dari yang kemarin Pak. Ya baru bentar. Kasih dia waktu. Emang kalau yang mimpin lebih benar negara ini, enggak kan? Ya udah nggak usah ngoceh, doain. Lagi berupaya terbaik itu, nggak ada yang sempurna, ya kan? Ini banding-bandingin lagi kayak elah capek. Ya, ayo jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Saya pernah ngomong gini sama guru sejarah saya, hampir ditempeleng saya. Udah Bu, yang berlalu biar berlalu. Enggak gitu konsepnya, enggak ngomong ke guru sejarah juga, bukan. Ya, sejarah kan ada sekali lagi kesalahan juga di masa lalu untuk dipelajari biar nggak perlu diulang kan. Orang yang nggak tahu sejarahnya, sejarah negaranya, apa nggak bakal bisa menghargai yang sekarang. Kan dia pikir ada yang baru dia bikin, nggak ada. Saudara perhatiin nggak? Pengajaran sesat yang belakangan ini banyak marak. Perhatiin nggak? Itu sebenarnya kesesatan zaman dulu. Maka saya selalu bilang bahkan dalam teologi nggak usah sok-sok nyari-nyari yang baru, udah cukup Alkitab tuh. Tuhan lagi yang bikin segala sesuatu jadi baru, bukan lu yang ngudak-ngudak berasa nemuin sesuatu yang baru. Alih-alih menemukan yang baru malah tersesat di kesesatan yang lama, ya nggak?
Sip-sip progresif, kagak. Lu malah jadi sesat. Ya enggak? Bahkan dalam teologi loh. Kita diajarin untuk belajar bersyukur dengan yang dinyatakan kepada kita. Yang tersembunyi milik Allah. Yang dinyatakan itu buat kita. Udah dinyatakan dalam diri Yesus. Gak usah kulik-kulik yang aneh-aneh. Kita ngulik Yesus aja gak habis-habis, Adamin. Ya udah dia aja fokus. Kenapa sih? Ya. Ayat 19. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Makanya kenapa jangan terjebak di masa lalu, kata firman Tuhan. Karena saya lagi bikin sesuatu yang baru. Ya, yang sekarang sudah tumbuh, artinya sesuatu yang meningkat. Walaupun mungkin perlahan, tapi pasti meningkat, bertumbuh. Namanya juga nggak bisa mendadak. Ya, belumkah kamu mengetahuinya? Ya saudara, saya ini ada sampai sekarang bahkan jadi hamba Tuhan. Menurut saya pribadi yaitu karena istri saya memutuskan untuk memaafkan saya. Saya pacaran tuh 2 kali. Yang pertama berantakan, yang kedua saya menikah sampai hari ini. Masih pacar saya dia. Udah 20 tahun kita bareng. Istri saya. Ya karena kesalahan saya di masa lalu. Zaman kita pacaran dulu 3 tahun. Kalau berantem itu udah pasti masalah masa lalu saya. Dia selalu dia kalau ingat itu lagi nggak terima. Dia, kamu tega banget sama aku. Ya mana gue tahu gue bakal jadi sama lo. Ya dong. Ketika saya masih tolol kan nggak mikir masa depan, namanya tolol. Kalau mikir masa depan nggak tolol dong. Ya kan. Namanya juga bucin ya. Bucin kan gesrek ya kan. Kalau nggak gesrek bukan bucin dong. Ya dong. Saya nggak mana tahu. Dan itu sebelnya apa? Nggak bisa dirubah kan. Akhirnya kalau berantem gitu aja terus bolak-balik ke sono. Sampai satu waktu dia dengar satu khotbah terus hamba Tuhan yang ngomong gini, dia bilang gini, yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan di masa lalu itu cuman iblis. Kaget dia. Lah gua dong. Terus ayat ini dibacain. Ya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya, atau bahasa aslinya tidakkah engkau menyadarinya? Dan di situ dia baru ngelihat saya yang udah, itu masa lalu saya, bukan saya udah nggak, sekarang udah nggak kayak gitu. Tapi itu sebuah kesalahan, kegagalan, bahkan pelanggaran dosa saya di masa lalu. Dan nggak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah itu. Tapi pacar saya waktu itu sekarang jadi istri saya, dia melihat saya sebagai orang yang udah bertobat, udah sungguh-sungguh sama Tuhan, udah sungguh-sungguh sama Dia. Dan akhirnya dia baru menyadari, dan dia bilang kayak gini dalam sama dirinya ketika dia dengar statement itu dan firman Tuhan ini, dia bilang, gue nggak mau jadi setannya. Gak mau gue dalam hubungan ini, gue gak mau jadi iblisnya, kata dia. Ya, firman Tuhan bilang gini, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya sesuatu yang mustahil. Sebenarnya sejujurnya ya mustahil untuk orang berubah loh sebenarnya. Ya, tapi gak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan gak ada yang mustahil buat yang percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan bisa bikin segala sesuatu jadi baru. He make all things new. Kita diundang hanya untuk percaya. Ya, artinya dan berserah sama Tuhan yang mampu untuk mengubahkan. Amin. Oh ya. Ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku, kata Tuhan, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihat, kenapa ditulis si binatang memuliakan Tuhan? Sampai detail binatangnya tuh, serigala sama burung onta, biar kita malu. Binatang aja memuliakan Tuhan. Nah kita ribet. Masih ada yang menolak memuliakan Tuhan. Lebih parah dari binatang, benar? Ada yang di sini besar dengan lagu sekolah minggu, kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Panjang amat judulnya. Itu judulnya. Habis judulnya apa? Kelinciku amat lucu. Kelinciku. Itu judulnya, yang adalah lagunya. Ya kan? Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Saya pertama kali dengar lagu itu kayak, ini lagu apa sih? Apa rohaninya lagu ini? Nggak dapat sembahyang kok. Ya makanya apa, dari kecil kita diajar lu jangan kayak kelinci nggak bisa sembahyang. Walaupun lucu. Ya buat apa imut, lucu, seksi kalau nggak bisa sembahyang? Buat apa? Kalau dia nggak rohani, buat apa? Banyak duit, buat apa? Kalau dia nggak peduli sama Tuhan. Ya, buat apa? Dari kecil diajarin jangan kayak binatang, harus belajar untuk peduli sama yang rohani. Saudara, yang menjadikan kita manusia itu apa sih?
Karena kita jasmani dan rohani, mengabaikan kerohanian bikin kita kayak binatang. Tapi di sini binatang aja memuliakan Tuhan. Padahal buat siapa tebak jalannya dan sungai-sungai itu dibikin sama Tuhan? Buat siapa tebak? Ayat 21. Untuk memberi minum umat pilihanku. Lihat, buat kita loh sebenarnya. Tapi kita yang gak tahu terima kasih. Kitanya gamon. Kitanya gagal percaya bahwa He can make all things new. Kita gagal percaya bahwa Dia bisa bikin segala sesuatunya baru. Gak mungkin Pak, ini udah terlanjur kalimat itu loh. Ya. Padahal Tuhan bikin air memancar di padang gurun dan sungai-sungai padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Dulu kita yang gak ngerti bahwa Tuhan bikin segala sesuatunya baru, kita selalu bersungut-sungut. Tapi buat kita yang udah mengerti dan percaya bahwa Dia selalu bikin segala sesuatu baru, kita memasyurkan Dia. Kita mulai menyembah Tuhan dan bersyukur, Tuhan makasih. Kita mulai bersaksi. Sebenarnya pernikahan kami udah di ujung tanduk, suami saya sempat selingkuh, istri saya sempat bunting sama orang lain. Cerita-cerita kayak gini real. Tapi kok tetap bertahan, hebat. Saya punya teman seorang guru. Dia married sama anak pendeta. Ya, istrinya anak pendeta padahal. Selingkuh mulu istrinya. Sampai bunting akhirnya. Akhirnya si guru ini tetap aja bertahan. Dia bilang gak apa-apa, ini biar jadi anak kita. Ini gedein anaknya, jadi anaknya sendiri. Bayangin tuh. Kok bisa saya bilang, karena apa? Dia percaya. Tuhan itu membuat segala sesuatu jadi baru. Bagian dia cuma percaya. Bagian Tuhan membuat segala sesuatu jadi baru. Wow. Yang kayak gini-gini kan yang kita perlu. Yang kayak gini-gini bisa beri kesaksian kan? Bener gak? Ayat 25. Akulah Dia, kata Tuhan, yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Lihat saudara, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi. Mungkin orang bertanya, Pak, tapi saya pernah Pak ngalamin apa yang disebut dengan penginsafan dari Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan saya. Jadi ketika itu hidup saya diputar kayak film, Pak. Semua kegeblekan saya dimunculin tuh. Saya langsung ngerasa berdosa banget. Saya bilang oke, saya juga pernah ngalamin itu. Siapa yang pernah ngalamin itu? Saya pernah. Kayak film hidup saya diputar. Tapi di situ saya menyadari keberdosaan saya. Dan saya menyadari kebutuhan saya akan juru selamat. Dari situ saya mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Pernah kan ngalamin? Saya pernah. Tapi apakah Anda ngalamin itu tiap minggu? Kagak. Karena Roh Kudus melakukan itu cuma sekali. Ya, saudara, orang tuh diinsafkan cuma sekali sebenarnya. Sisanya itu kegeblekan dia sendiri udah. Dia aja nggak tahu terima kasih. Padahal Tuhan mengerjakan sesuatu. Cuman dia terus berkeras hati. Ya kalau udah diinsafkan tuh kayak gitu. Tapi gini, apakah Roh Kudus lakukan tuh tiap minggu? Enggak. Karena yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan tuh siapa? Anda yang mengatakannya, bukan saya. Gitu. Ya. Enggak, Roh Kudus gak bakal gini. Partner saya dalam pelayanan, ya, seorang hamba Tuhan bernama Raguel Lewi, dia bilang kayak gini, Roh Kudus gak mungkin ngingetin yang Bapa sudah ampuni dan Yesus sudah tebus. Dia sudah bayar di kayu salib. Dosa-dosa kita udah diampuni, masa dia ungkit-ungkit terus? Gak mungkin, tuh Roh Kudus, tuh pasti roh jahat tuh. Kan gitu, bener juga. Ya. Karena dia sekali lagi tidak mengingat-ingat. Dengan sengaja dia memutuskan untuk gak mau ingat itu. Dan kita juga punya pilihan berarti untuk gak mengingat, bener ya. Pelanggaran, kegagalan dan kesalahan yang nggak perlu kita nggak perlu hidup di situ, udah nggak ada yang hidup di situ. Ya masa lalu kita nggak perlu jadi penghalang buat kita. Nah yang terakhir, kita ke 1 Yohanes 1 ayat 9 berkaitan tentang dosa kita, dosa dan pelanggaran kita, transgression. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan bukan cuma mengampuni dosa kita, Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya, ketika kita udah minta ampun dalam pertobatan, harusnya hidupnya mulai ada perubahan. Karena Tuhan bukan cuma ngampunin, tapi Dia menyucikan. Harus makin lama makin beres. Itu artinya benar-benar minta maaf. Saudara, pertobatan adalah sesal yang dibuktikan. Kalau emang lu nyesel, bertobat dong. Kalau nggak bertobat berarti nggak nyesel loh. Cuman kegep aja, kan gitu. Cuman tertangkap basah, kan gitu. Cuman takut kena azab aja, kan gitu. Takut nggak diberkati, takut masuk neraka, kan harusnya nggak.
Harusnya kenapa? Karena saya udah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Saya udah gak layak disebut anak Tuhan. Boleh gak saya melayani Tuhan? Kan gitu. Respon paling masuk akal dari mereka yang diampuni. Saudara, perhatiin kata-kata ini. Kata adil jangan dihilangkan dari ayat ini, karena dia setia dan adil. Artinya apa? Adil artinya dia gak pernah bisa dipermainkan. Jangan sampai ada yang berpikir dengan gesrek, udah gampang tinggal minta ampun. Bikin aja dulu dosanya. Dan tinggal minta ampun kan gitu. Bapak-bapak di sini hidup dengan nilai yang gesrek sekali. Lebih baik minta maaf daripada minta izin kan gitu. Udah bikin aja dulu, ntar tinggal minta ampun. Sorry deh beb, tinggal gitu, udah aman. Aman. Jangan ketawa, tobat. Ngaco tuh pandangan itu. Nah bayangin kalau kita gitu sama Tuhan, kita sembarangan, kita lupa bahwa dia juga adil, dia gak bisa dipermainkan. Jadi please jangan ada satupun yang menganut hyper grace, menyalahgunakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu harusnya membawa kita dalam pertobatan. Grace leads to repentance. Itu firman Tuhan bilang gitu. Anugerah Tuhan menuntun orang dalam pertobatannya, memimpin orang dalam pertobatannya. Ya, karena dia bukan hanya mengampuni segala dosa kita, tapi juga menyucikan kita. Amin. Oh ya. 2 Korintus 5 ayat 17 dan 21. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Itu artinya pertobatan. Orang itu bertobat artinya dia bukan jadi manusia yang sama lagi. Mungkin pernah salah, mungkin pernah gagal, dan bahkan mungkin pernah melakukan dosa yang paling keji sekalipun. Tapi kalau dia udah sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup dalam pertobatan. Siapa yang kerjakan, tebak tuh? Tuhan. Gimana caranya dia menjadikan kita ciptaan baru? Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Kristus yang tidak bersalah jadi bersalah. Supaya kita yang bersalah, yang mestinya dihukum, dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, orang benar bukan orang yang benar karena kebenarannya sendiri. Kita orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, yang pernah bikin salah, yang pernah gagal, yang pernah bukan cuma berdosa tapi jadi pendosa, pernah hidup dalam dosa, pernah terikat berkubang dalam dosa, tapi dibenarkan oleh Allah lewat pengorbanan Yesus. Dan dia membawa kita kepada yang sekali lagi yang ini adalah yang kita lakukan 3 yang tadi di masa lalu, yang nggak bisa dirubah. Tapi ada sesuatu yang menimpa kita di masa lalu. Nah ini mesti di deal with juga, mesti diberesin juga. Ini artinya luka yang pernah kita alami di masa lalu. Ada orang yang pernah melukai kita. Atau kita tertimpa musibah yang kadang, kita akan terlukanya sama siapa? Kita marah sama siapa? Tuhan, ada yang gitu, ada. Jangan salah, banyak yang kayak gitu. Ini sesuatu yang menyakitkan terjadi di masa lalu yang bawa sampai hari ini jadi sesuatu yang traumatis. Traumatis artinya apa? Sakitnya udah dulu, keingetnya masih sampai hari ini. Ya suka ke-trigger, asik. Suka kepancing. Kayak emosi, kepancing kan gitu. Sama ngiri kepancing, ya, terus aja kepancing, emang situ lele, ya kan, kepancing mulu, udah. Alasan kita selalu gitu, habis susah pak, saya udah ngampunin dia sebenarnya, cuman saya kepancing lagi, habis dia kemarin saya lihat dia lagi jalan lah, emang dia masih hidup, masa selama dia hidup lu ke-trigger terus, nggak lucu dong, ya. Tapi yang namanya sakit di masa lalu. Ada yang menyakiti kita, luka itu bisa jadi sampai hari ini masih ada. Padahal yang melukai kita bahkan udah meninggal loh. Ada. Saya punya orang-orang yang kayak gitu, yang teman-teman yang ya ampun dia masih kepahitan sama bapaknya yang udah nggak ada. Gila nggak tuh? Tapi gue masih terluka, pastor, lu nggak bisa paksa gue nggak paksain untuk sembuh. Masalahnya udah berapa lama lo? Itu kejadian udah berapa lama? Tapi kenapa lo masih terus luka terus? Siapa yang melukai lo? Karena yang melukai kan udah mati. Terus siapa yang melukai itu bang? Yang bikin luka itu terus menganga sampai hari ini. Jadi sesuatu yang traumatis, tebak siapa? Udah pasti kita sendiri lah. Orang udah gak ada lagi yang melukain kita kok. Ya lagi asik main kora-kora di Dufan, bisa-bisanya maki-maki orang. Pernah lain lagi seru gitu, lagi seneng, tiba-tiba lagi marah-marah. Anak kecil yang paling ini, om kenapa? Kayaknya dia ingat ketika naik kora-kora, dia ingat sama bapaknya. Yang pukulin emaknya terus tinggalin mereka waktu masih kecil. Terakhir soalnya adegan terakhir di Dufan naik kora-kora itu. Dia setiap kali naik itu ke-trigger. Iya kali terus aja. Terus punya anak mau ke Dufan, gak mau. Nanti ada kora-kora, kenapa papa ke-trigger. Terus aja. Saudara, saya pernah khotbahin tapi saya akan terus ungkit lagi. Kenapa? Karena kemungkinan besar kalau orang itu bertobat sungguh-sungguh yang pernah melukai kita akan berjumpa dengan batang hidungnya di sorga. Dan batang hidungnya masih kayak gitu juga tuh.
Masa lu ke-trigger di sorga? Tiba-tiba di depan pintu sorga, si Petrus bilang gini sama Tuhan, Tuhan ini ada yang ngotot nih mau keluar. Hah, mau keluar? Iya, mau keluar, dia ribut, katanya gak ada ruangan lain, kata dia. Gimana, kenapa nih orang gitu? Gak bisa Pak, Tuhan aku ke-trigger. Ngeliat muka dia, hidungnya masih sama lagi pas masih di bumi kan gitu. Ya? Ke-trigger, ada tempat lain gak, ada ruangan lain gak? Ada sih tapi panas mau. Cuma 2 ruangannya. Lu mau kemana lagi? Gak ada partisi di sorga. Gak ada. Gak ada beda ruangan, gak ada pisah kamar di sorga tuh. Gak ada, berarti kita mesti beresin di sini dong. Bener gak? Nah pertanyaannya gimana bisa beresin? Ya, ini di ayat firman Tuhan bilang gini, the Lord is near. Ya, Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat dengan yang patah hati. Kenapa? Karena Tuhan yang paling sering patah hati. Tebak siapa yang bikin Tuhan patah hati? Iblis. Mana bisa, iblis gak punya kuasa untuk bikin Tuhan patah hati. Anda juga sebenarnya gak bisa punya kuasa untuk bikin Tuhan patah hati. Tuhan maha kuat, maha besar, maha hebat. Dia gak bisa dilukai. Tapi gimana cara seorang ayah bisa terluka? Sederhana, anaknya aja hancurin, gampang. Makanya iblis kan gak bisa nyerang Tuhan langsung, makanya dihancurin siapa tebak? Kita. Gak ada yang lebih menyakiti hati seorang ayah daripada melihat anaknya merusak diri mereka sendiri. Dan kita pikir kita lagi hidup bebas. Kita gak pernah menyangka bahwa ketika kita merusak diri kita, Tuhan terluka. Tuhan patah hatinya. Makanya dia bisa dekat sama yang patah hati. Kenapa? Kan dia bisa relate. Dia paling sering, dia paling tahu rasanya disakiti sama orang-orang yang dia kasihi. Benar gak? Ya. And save the crushed in spirit. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang hatinya, yang jiwanya atau rohnya itu remuk, yang jati dirinya rusak. Tapi yang menarik adalah Tuhan dekat saudara dengan orang-orang yang dilukai. Ya. Pernah dizolimi, Tuhan dekat. Kenapa? Karena Tuhan gak tinggalin kita. Terus ngapain Tuhan dekat-dekat, tebak mau ngapain? Mau memulihkan kita, mau menyembuhkan kita, apalagi. Artinya apa? Dia lagi berusaha menyembuhkan kita, tapi kita ngapain? Tebak kenapa kita terus terluka? Kita ngorek-ngorek luka kita. Ya saudara yang pernah jatuh dan terluka, benar ya? Fase yang paling menyebalkan adalah fase ini, bahasa Ibraninya tuh koreng. Nggak koreng? Ya koreng itu ya, aduh, gatel banget. Bawaan itu kayak, pengen digaruk, gatel. Benar gak? Tapi kalau digaruk kita tahu kan apa yang terjadi? Kebuka lagi kan? Ulang dari nol lagi ya, kayak di pom bensin kan? Dari nol ya mas? Gila, ulang lagi, lama lagi ya kan? Terus koreng lagi, gatel lagi, bener gak? Pengen garuk lagi, jangan digaruk, jangan, nanti luka lagi loh. Nanti gak bisa hilang loh bekas lukanya kan gitu. Akhirnya apa dikasih tips? Tepok-tepok, sabar kan gitu. Ya kan? Ntar lagi sabar udah, jangan digaruk kan gitu. Dan ditiup-tiup kayak ulang tahun. Tahun berulang masih luka terus karena digaruk terus. Sebenarnya Tuhan yang mau menyembuhkan tapi kita terus yang ngorek-ngorek. Kita, bukan orang lain. Kita yang ngorek sendiri. Ya terus kita mesti ngapain Pak? Untuk bisa tahan menahan gatal untuk garuk itu, godaan untuk membuka kembali luka lama itu. Ya ini yang harus kita lakukan. Berkaitan tentang luka itu. Ya saudara, kita Yohanes 20 ayat 25 sampai 28. Thomas berkata kepada para murid yang lain, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dia ngomong kayak gitu, gak bakal percaya kalau gue belum masukin tangan gue ke bekas luka itu. Kata Yesus, kata Thomas. Sementara itu ayat 26, pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara perhatiin kenapa Yesus bisa melakukan hal ini? Pintu terkunci loh. Dia masuk dari mana tiba-tiba muncul di situ? Kenapa Yesus bisa melakukan hal itu? Sederhana, karena dia setelah kebangkitannya dia punya tubuh kemuliaan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Anehnya, tubuh kemuliaan itu masih ada bekas lukanya. Bisa nggak dia bangkit dengan tubuh kemuliaan tanpa bekas luka? Bisa. Tapi pertanyaannya kenapa dia pertahankan luka itu, bekas luka itu? Karena bahkan yang udah sembuh aja ketika ada bekas lukanya, ketika kita ingat. Kalau bisa dikorek lagi tuh. Bener gak? Ke-trigger, langsung ingat lagi jam. Ingat pas lagi disakiti dulu. Tapi kenapa Yesus mempertahankan bekas luka itu? Tebak, coba lihat. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bekas luka Yesus ada untuk bikin siapa percaya? Semua murid, karena dia menyatakan diri 2 kali loh. Ini kali kedua dia muncul dan memperlihatkan bekas luka. Yang pertama kepada murid yang lain, satu lagi kepada Thomas tersendiri, karena Thomas pas menyatakan diri dia lagi main futsal, nggak ada di situ. So sibuk nih bocah, udah ragu-ragu, sibuk lagi. Ini kan diajakin komsel nggak pernah bisa. Baktian juga kagak pernah ada, sibuk mulu. Padahal sukses juga enggak, sibuk aja udah. Ya dong. Itu yang terjadi, dia dengan spesifik nih, silakan sok atau coblos kan gitu. Katanya nggak percaya, nih masukin nih, silakan. Gitu. Biar apa? Biar lu jangan nggak percaya lagi. Jadi bisa percaya. Saudara, pengorbanan Yesus yang mampukan kita untuk percaya bahwa kita bisa sembuh. Kenapa? Karena Tuhan menyembuhkan kita. Ya, bekas luka itu dipertahankan untuk apa sih? Buat kita. Sudah, saya punya teman yang tadinya bukan Kristen. Jadi orang percaya, gara-gara DM saya tiba-tiba dia malam lagi berdoa menurut agama dan kepercayaan dia, alright. Terus tiba-tiba dia DM saya malam-malam, gue mau tahu tentang Yesus. Saya bilang, wah puji Tuhan. Kenapa lu? Ya gue lagi doa. Terus gue minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan dirimu. Karena Tuhan kan banyak ya. Katanya sih cuma satu, cuman yang Kristen ini ngotot nih, Tuhannya Yesus berarti beda tuh. Ya, dan dia bilang, dia minta sama Tuhan yang sejati, bukan Tuhan please I want to know you, show yourself to me, tunjukkan dirimu. Dan Tuhan menepati, Tuhan dengerin doanya, padahal dia bukan Kristen loh, gila gak tuh? Akhirnya Tuhan, dia bilang, gue lagi doa, tiba-tiba ada tangan megang roti, kata dia. Hah? Gak ada mukanya, enggak, tangan doang muncul dari kegelapan, tangan gini aja, megang roti. Terus kenapa lo kontak gue, kan agama banyak. Kenapa lo kontak gue? Ya kan muka agama bukan cuman gue, banyak yang lain, kenapa lo ke gue? Terus dia bilang, tangannya ada lubangnya. Dia bilang gitu, tangannya ada lubangnya. Dan itu tugas kita untuk kasih tahu semua orang yang lain bahwa Yesus bukan cuma mati buat orang Kristen. Yesus mati buat semua orang. Semua orang diundang untuk percaya. Nah saudara, ini menarik karena bekas lukanya membuat Thomas percaya. Bekas lukanya membuat teman saya bisa percaya. Bekas lukanya bikin kita bisa percaya. Dan itu yang buat bekas luka kita, mau dihapus pakai salep apa juga gak bakal berhasil. Benar? Kenapa? Bekas luka itu ada bukan untuk mengingatkan betapa menyakitkannya dulu orang itu, betapa jahatnya orang itu sama kita. No. Bekas luka ada untuk mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang penyembuh. Itu tujuannya. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Dan pertanyaannya selalu sama. Do you believe him? Ketika dia bilang he make all things new, apakah engkau percaya sama dia? Bagian kita cuma itu. Nah, sehingga Tuhan bisa menyembuhkan, memulihkan kita dan menjadikan bahkan bekas luka itu sebuah kesaksian. Apa yang bisa diceritain? Perkara besar yang dia lakukan bagi kita. Bukan kehebatan kita, ketabahan kita, kerohanian, kekudusan. No. Anugerahnya. Belas kasihannya. Dan mujizat yang dia kerjakan. Anda dan saya, kita mujizatnya Tuhan. Yuk kita berdoa sebentar yuk. Tuhan, kami berdoa, minta bantuan Roh Kudus karena sulit bagi kami percaya bahwa hidup kami belum selesai. Ketika kami bikin salah, pernah gagal. Atau bahkan pernah melakukan dosa yang parah sekalipun, kami bersyukur buat kebenaran ini yang memerdekakan kami dari masa lalu, hal-hal yang salah yang pernah kami lakukan. Tapi lebih dari itu ada pemulihan yang sedang kau kerjakan, bahkan bagi rasa sakit yang pernah kami alami karena ada orang yang jahatin kami. Kami terkena musibah yang kami gak pernah mengira akan menimpa kami. Tapi kami bersyukur punya Tuhan yang penyembuh. Tuhan yang gak menyerah sama kami. Bang, ketika kami udah menyerah sama diri kami sendiri, Engkau Tuhan tidak pernah menyerah. Dan kebenaran ini hari ini meyakinkan kami bahwa Engkau belum selesai sama hidup kami. Engkau masih mau terus pulihkan kami dan terus mau pakai kami buat kemuliaan-Mu. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman. Bukan pendengar saja, mampukan kami untuk melepaskan pengampunan. Sehingga proses penyembuhan ini bisa berjalan dengan baik. Untuk tidak mengingat-ingat lagi apa yang orang lain lakukan di masa lalu terhadap kami. Tapi terus mengingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib buat kami. Roh Kudus bantu kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus.